Namun jika aku memaksa menuruti keputusan kalian, maaf. Aku sangat takut jika akhirnya aku malah menyalahkan kalian. Bukannya aku tidak sayang, aku sangat cinta dan bersyukur hadir di keluarga ini. Namun, aku sangat berharap kalian bisa percaya kepadaku atas keputusan ini. Teruntuk orang tuaku, aku sangat tahu betapa sayang dan cintanya kalian kepadaku. Aku tahu kalian pasti mengharapkan yang terbaik untuk hidupku. Namun, kadang apa yang menurut kalian baik untukku tak selamanya sama dengan pemikiranku. Cerita ini aku tulis untuk seseorang yang paling aku sayang. Dia adalah sosok yang sangat berarti dalam hidupku, yaitu ibu. Pertama, aku mau bilang terima kasih karena sudah mendidikku dan merawatku hingga sebesar ini. Aku udah cukup dewasa untuk memilih mana yang sesuai dengan hatiku dan mana yang tidak. Aku ingin menjalani kehidupan ini sesuai dengan keputusanku. Jadi tolong, sekali aja hargai keputusanku sebagai anak. Bebaskan aku untuk memilih mana yang aku inginkan. Terima kasih sudah berjuang dan berkorban untuk aku dan adik-adik. Terima kasih karena sudah mengajarkanku banyak hal. Kedua, maaf jika aku belum bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Belum bisa jadi anak yang baik. Maaf jika aku selalu membantah, keras kepala, dan kadang tidak mau mendengar perintah maupun nasihatmu. Saat ini, aku sudah menginjak umur yang dikatakan siap menikah. Namun, aku sadar di dalam diri ini masih tersimpan banyak luka. Yang tanpa aku sadari ini menjadi trauma. Untuk ibu dan bapak, maaf ya, karena aku berlaku tidak sesuai ekspektasi kalian. Maaf jika aku masih menjadi beban hidupmu dan belum bisa membantu banyak serta menghasilkan sesuatu. Aku tahu ibu banyak menyimpan harapan di pundak ibu. Doain ya Bu, semoga di umurku yang ke-20 ini aku bisa bikin ibu bangga. Bisa mewujudkan impian ibu yang selama ini tertunda. Maaf juga telah mengecewakan kalian. Namun aku sangat berharap suatu saat nanti kalian tahu bahwa pernikahan harus dijalani dengan kesiapan hati, bukan paksaan. Pernikahan juga bukan hal yang sepele. Seharusnya aku yang menentukan bersama siapa dan kapan aku akan menikah nanti. Yang kuat ya Bu, aku masih ingin lihat ibu senyum dan bahagia karena hasil kerja kerasku. Jangan merasa malu ya. Jangan dengerin apa kata orang. Biarin aja mereka mau bilang apa. Yang penting kita enggak pernah bikin mereka rugi. Aku tidak suka dipaksa bersama si A, si B, si C, ataupun yang lain. Jadi, biarkan aku memilih pasangan seperti apa yang aku butuhkan. Aku janji, nanti ketika saatnya tiba, akan segera aku ceritakan kepada kalian. Aku sangat ingin kalian tahu bahwa ketika aku membuat keputusan, aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku akan bertanggung jawab 100% atas pilihanku. Namun jika aku memaksa menuruti keputusan kalian, maaf. Aku sangat takut jika akhirnya aku malah menyalahkan kalian. Bukannya aku tidak sayang, aku sangat cinta dan bersyukur hadir di keluarga ini. Namun, aku sangat berharap kalian bisa percaya kepadaku atas keputusan ini. Aku hanya butuh support dari kalian, bukan paksaan. Ibu harus yakin kalau semua impian itu akan tercapai satu persatu. Allah pasti memudahkan jalan kita. Sehat selalu ya Bu, aku sayang Ibu.
Terima kasih untuk kawan Puan yang udah menceritakan pengalamannya tentang orang-orang yang tersayang ya, khususnya orang tua. Gitu. Iya, dan sangat menyentuh juga ya ketika yang aku bacain yang pertama tadi, ketika si anak ini beneran berusaha ya untuk mengejar impiannya, juga membahagiakan dan membanggakan ibunya gitu. Dan kalau dilihat dari sisi anak, sebenarnya si anak ini itu ingin benar-benar memenuhi ekspektasi orang tuanya ya, meskipun bahkan orang tuanya tuh nggak meminta macam-macam. Iya, nggak terlalu memaksakan dia, tapi dari anaknya sendiri ini yang mau berusaha gitu, membahagiakan dan membanggakan. Beda ya, agak berbeda ya dengan cerita yang aku bacain tadi. Kalau yang di kawan Puan yang ini, dia menceritakan kalau dia dipaksa untuk menikah dalam ceritanya ini gitu. Padahal dia secara individu sendiri tuh belum siap untuk menikah gitu, dan dia berpikir kalau dia menuruti keinginan kedua orang tuanya, dia malah takut nih kedepannya bakal menyalahkan orang tuanya gitu, karena pilihan orang tuanya ini tuh nggak sesuai dengan apa yang dia butuhin gitu dalam pernikahan gitu. Dan menurutku sendiri kalau pernikahan kan hal yang sakral dan hal yang penting gitu loh untuk kita perempuan, dan nggak bisa dipaksa sih menurutku gitu. Meskipun oleh orang tua sendiri ya, karena yang akan menjalani juga kita sendiri ya, si anak itu gitu. Dan kalau menurutku ya, pasti pada hakikatnya semua anak itu mengasihi dan menyayangi orang tuanya ya, baik di cerita pertama maupun cerita kedua gitu. Cuman mungkin ya ada hal-hal dan batasan-batasan yang akan menjalani hidup si anak ya, anaknya itu tersebut sendiri gitu. Jadi terlepas dari kasih sayang anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak ya, pasti mereka punya pemikiran masing-masing ya, dan pasti untuk kebaikan si anak sih ya. Dan menurut aku mungkin untuk dari cerita yang kedua, orang tuanya tersebut mungkin punya pandangan yang lain gitu ya. Pandangan yang lain. Mungkin ya kita juga nggak bisa mengkotak-kotakan ya mana yang benar mana yang salah, karena didikan dalam keluarga itu kan berbeda-beda gitu. Tapi aku yakin sih mereka bisa menemukan jalan keluar sendiri ya. Bisa menemukan titik tengah gitu ya diri. Dan kalau dari cerita pertama, dia pasti asalkan ada kemauan ya, pasti dia bisa mewujudkan mimpinya, keinginan orang tua. Dan juga dari cerita yang kedua juga demikian ya. Semoga bisa nemuin jalan tengah ya untuk cerita yang kedua gitu. Dan yang menariknya juga sih sebenarnya baik anak maupun orang tua itu harus saling mendengarkan ya. Betul. Nggak bisa salah satu aja gitu kan. Jadi si anak harus mau mendengarkan orang tuanya dan orang tua juga sendiri. Iya, dan menurut aku sih asalkan keduanya mau saling berkomunikasi dan mendengarkan, pasti akan ada. Dan saling menekan ego kali ya. Iya, betul. Untuk sama-sama cari ini gimana ini solusinya gitu. Pasti akan titik tengah itu pasti akan ditemukan. Oke, kawan Puan, bagi kawan Puan yang ingin bercerita atau menuliskan ceritanya, kalian boleh kirimkan ke Para Puan lewat website parapuan.co atau bisa juga ke sosial medianya Para Puan. Selalu ingat, karena kamu didengar dan kamu berharga.